Ramadan. Dan juga orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tidak semuanya bisa dapat melaksanakan segala bentuk amal ibadah secara maksimal. Nah, kita ini yang memang diberikan kesempatan oleh Allah, ini merupakan satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita agar kita patut untuk mensyukurinya. Dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang besar. Karena memang di bulan suci Ramadan inilah kita, bahkan seluruh umat Islam, terutama orang-orang yang beriman, selalu menunggu, selalu merindukan bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahkan para khutbah menyampaikan banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan istimewanya bulan suci Ramadan. Dan mulianya bulan suci Ramadan ini, para jamaah, tidak pernah terlepas dari jasa Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaannya begitu. Bahkan kalau umat-umat terdahulu tidak diberikan keistimewaan, ganjaran pahala, keutamaan, keberkahan, maghfirah dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan, hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah fikih, ya, bahwa para jamaah sekalian, kita itu biasa ketika melakukan satu amal ibadah, memang kita harus mengetahui ilmunya. Ibadah apapun yang kita laksanakan itu memang harus berdasarkan ilmu. Kalau kita misalnya melaksanakan sholat, ya, kita tahu tuh, harus tahu mana sih yang termasuk rukun, mana sih yang termasuk sunnah, begitu ya. Dan kita sudah pelajari. Termasuk juga terkait dengan amal ibadah puasa. Dalam satu syair, ya, satu bait syair, kata Ibnu Ruslan dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Orang yang melakukan satu amalan termasuk masalah ibadah tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya ini tertolak, tidak diterima. Kenapa? Karena mengerjakan satu ibadah bisa jadi cuma ikut-ikutan, ya. Maka beruntunglah kita yang biasa, ya, kita hadir dalam majlis-majlis ilmu dimanapun kita hadir, itu sangat membantu, terutama adalah dalam melengkapi kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah puasa ini, para jamaah sekalian, kita sudah tahu dasar pengambilan istidlal dari dalil kewajibannya adalah di dalam surah Al-Baqarah 183. Kita sudah hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Kita sudah hafal kewajiban puasa. Dasar landasannya di sini. Bahkan umat-umat terdahulu pun juga mereka diwajibkan. Nanti masing-masing caranya Allah memberikan kewajiban kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua, dari dasar hadis, ya, salah satunya adalah bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Salah satunya adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini puasa, ya, diambil dari kata soma yasumu sauman, berpuasa, ya. Itu maknanya kita ambil dari bentuk ketiga dari tasrifan fi'il, soma yasumu sauman, masdar, wasyaman. Nah, ini saum dan siam maknanya sama. Secara lughah, secara bahasa, yang namanya saum atau siam itu maknanya adalah al-imsak, menahan. Menahan dari segala apapun, menahan.
termasuk yang diungkapkan di dalam Al-Quran dalam surah Maryam, di mana Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, Isa bin Maryam, itu dikatakan ini nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Allah, artinya berjanji. Shauma artinya apa? Menahan, tidak mau berbicara. Karena memang Allah menyarankan seperti itu. Kalau ketika digendong Nabi Allah Isa, ketika orang bertanya itu siapa? Anak siapa? Ya. Kalau anak ente, ya, Sayyidatuna Maryam, sekarang ibunya siapa? Menjadi fitnah. Maka kata Sayyidatuna Maryam, tanya kepada ini baik. Maka kata siapa? Nabi Isa menjawab tuh. Meskipun memang baru dilahirkan, itu Nabi Allah Isa langsung bisa bicara dengan sebab izin Allah melalui mukjizat. Apa di dalam surah Maryam katakan ana abdullah, inni abdullah. Ya, wa ataniyal kitab wa ja'altu nabiyyan, dan nanti aku akan dijadikan seorang nabi. Itu padahal sudah jelas dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kata Nabi Allah Isa, ana ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Tidak yang sangkakan oleh orang-orang Nasrani, dikatakan dia adalah Tuhan. Itu pokok permasalahannya adalah shaum, maknanya menahan. Nah, sedangkan yang namanya puasa, as-shaum wasyam fil istilah, dalam pengertian istilah adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jami'an nahari, di seluruh waktu siang, artinya dari waktu terbitnya fajar sampai waktu ghurub, yakni waktu maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Bisaro'ito, dengan berbagai macam syarat. Ini namanya puasa. Baik puasanya itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, atau juga puasa yang sifatnya sunnah. Ya, puasa sunnah kan banyak ya. Ada yang bid, Senin, Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Ini merupakan pengertian daripada puasa. Nanti ada yang membatalkan anjami muftirat atau mufattirat, ada juga yang namanya muhbitat. Kalau muftirat membatalkan puasanya, ya, kita harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ada tuh beberapa di kitab fikih beberapa hal-hal yang membatalkan puasa, dan ada lagi muhbitat, membatalkan pahala puasa. Kalau dalam kajian ilmu fikih berarti yang dibahas itu adalah jangan sampai kita melanggar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi dalam kajian tasawuf itu lebih dalam lagi, bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga anjami ilmu bitan, menjauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Makanya kata Nabi, kamin so'imin laisa min siyamihi illa ju'wal. Berapa banyak umat Islam, umat Nabi Muhammad melaksanakan puasa, memang betul melaksanakan puasa, gugur kewajibannya. Sah nggak? Sah, tidak dikodok karena sudah melaksanakan tugasnya. Tapi kalau ditelusuri secara tasawuf, ya, secara akhlak, kata Nabi, berapa banyak orang cuma puasanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Ini anjami ilmu bitaknya masih belum dapat, belum bisa melaksanakan, menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, terkait dengan ilmu untuk kita, bekal kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita sudah paham, sudah tahu, sudah belajar. Hanya sekedar saya mengingatkan saja, mengingat kembali kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Apa saja sih yang termasuk dengan syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, juga rukun-rukun puasa. Dan ini memang harus kita tahu, kita ingat lagi.
Kalau seandainya kita ditanya rukun puasa apa aja nggak tahu, dari betul. Kalau kita ditanya rukun puasa apa aja nggak tahu, masalah nanti ibadah kita. Kenapa? Karena kita yang namanya mengamalkan ilmu memang harus tahu. Kalau tahu gimana ya, kita bisa mengaji, membaca dari hal-hal lain yang memang banyak sumber yang kita harus tahu. Yang pertama terkait dengan syarat wajibnya puasa, terutama puasa Ramadan. Itu semua dalam kitab-kitab fikih, literatur fikih itu syarat yang pertama harus Islam. Baik dia Islamnya memang turunan kayak kita nih, atau juga yang memang baru masuk Islam. Baik dia anak kecil atau orang dewasa, laki perempuan, judulnya wajibnya puasa adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah dia itu harus balik, yang akil, dia berakal, akalnya sehat. Ya, kalau dia maksudnya akalnya nggak berfungsi normal, semacam junun, orang gila, maka tidak wajib. Makanya ketika ada orang yang memang nggak puasa, itu bisa dikiaskan mungkin ya akan kurang sehat gitu. Kemudian balik, dan dia juga sudah apa? Sudah balik itu artinya sudah mencapai usia kewajiban melaksanakan taklif, pembebanan hukum. Ini termasuk bagian daripada syarat wajibnya puasa. Kemudian syarat sahnya puasa sama, itu juga dia harus muslim. Kedua, dia akil baligh. Kemudian anak yu adil haidi wan nufasa, dia itu bersih, suci dari biasanya ini biasanya terjadi pada kaum hawa dari haid dan nifas. Kalau kita tidak ada pembatasan libur dalam melaksanakan ibadah, ya kita makanya dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Kalau wanita dari sisi ibadah memang mereka banyak liburnya. Kalau kita di sini kan istiqomahan kita. Nah, ini kaitannya dengan syarat wajibnya dan syarat sahnya ibadah puasa. Yang adalah masalah rukun. Rukun ibadah puasa dalam literatur kitab fikih itu ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, tapi intinya itu adalah sama. Yang umumnya adalah bahwa yang menjadi standar rukun ibadah puasa, baik ibadah puasa wajib maupun ibadah puasa sunnah, 2. Yang pertama adalah an-niyatu fi kulli lailah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa namanya puasa, ya terutama wajib nih, puasa Ramadan, kita kerucutkan saja, kita persempit ibadah puasa Ramadan. Rukun yang pertama ibadah puasa Ramadan itu pertama adalah niat. Yang namanya niat itu wajib adanya fil qalbi, mahallun niyah fil qalbi, pada malam pertama. Ini sekali lagi tetap saya sampaikan, mazhab kita Imam Syafi'i yang namanya niat puasa Ramadan setiap malam fi kulli lailah. Nah, kalau kita menggunakan mazhab Imam Malik ini sebagai backupan kita. Jadi ketika awal malam pertama Ramadan, ya, kita niat yang pertama itu adalah habis taraweh, pakai mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita biasa tuh. Habis awal, habis taraweh, habis witir, kita baca tuh niatnya. Nah, itu setiap bulan untuk 1 bulan. Ya. Maka kita untuk membackup boleh seperti itu. Tapi waktunya tidak boleh kita baca di bawah jam 12. Kalau dalam mazhab Imam Malik mendefinisikan waktu malam itu adalah di atas jam 12, jam 1 sampai menjelang subuh tuh. Tapi kalau misalnya Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan waktu malam itu sejak dari waktu maghrib dimulai. Maka ketika kita mau menggunakan mazhab Imam Malik, malam pertama nih, nah kita boleh baca, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, pakai bahasa Indonesianya aja, ya. Pakai bahasa Indonesia, yang penting bacanya di dalam hati. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh mengikuti atau taklif kepada Imam Malik
karena Allah Ta'ala. Nanti kalau seandainya malam kedua atau malam berikutnya atau malam-malam lainnya kita lupa niat muta'ammidan, kita muntah dengan sengaja, ya sengaja tuh bisa kita korek gitu ya. Misalnya ada yang nyangkut kita korek, biar apa? Biar keluar, itu bisa mengakibatkan batalnya puasa kita. Ya kalau batal bagaimana? Ya udah, dia harus nahan tuh. Misalnya dia muntahin dengan sengaja jam 2 keluar batal, maka dari jam 2 sampai maghrib dia harus menahan. Berbeda orang yang haid, orang yang nifas, mereka orang kaum hawa itu diperkenankan untuk makan karena memang mereka mendapatkan jatah hukum seperti itu. Dan juga memang banyak lagi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, kalau misalnya kita memasukkan sesuatu pakai cotton bud ini nggak boleh. Ya, termasuk kalau kita maaf, kalau kita ada kotoran gitu ya di hidung kita dengan tangan kita, itu tidak membatalkan, kecuali kalau kita dorong sampai sini. Kalau sampai lingkar segini saja nggak batal. Sama kayak rongga mulut kita. Ya, sesuatu yang kita masukkan ke dalam lisan kita nih kan rongga juga. Tapi yang dimaksud rongga ini adalah halki kita. Ya. Kalau di sini nggak batal. Makanya ketika ada orang yang sebagai ahli masak, juru masak, dia masak asal nyobain, cicipin gitu, bagaimana rasanya, itu cuma pada rongga mulutnya saja, itu tidak membatalkan. Demikian juga dengan kalau seandainya nih ada kotoran kita korek dikit, nggak ada masalah. Atau kuping juga, cuma yang bisa membatalkan ketika kita menggunakan cotton bud yang memang sampai ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Ini bagian dari manfazul maftuh, rongga yang terbuka. Ya, ini kaitannya dengan masalah-masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak mempunyai nilai. Ya, karena kan udah banyak dijelaskan terkait dengan masalah maqam, ya, ahlus siyam, ada yang dikatakan kata Imam Ghazali, ya, saumul aman, saumul khawas, khawasul khawas. Ya, artinya kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menempati level yang kedua, bukannya saumul awam tapi saumul khawas. Bagaimana dia menjaga puasanya agar mempunyai kualitas yang baik? Seluruh anggota tubuhnya harus dipuasakan, harus dipuasakan. Kenapa? Ini sangat penting karena tujuan puasa itu menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa nanti kaitannya adalah ahlul jannah. Dan penduduk ahlul jannah itu lisannya halim. Artinya apa? Kagak marah-marah. Artinya santun ucapannya, hakim, bijaksana. Dan kita pun membawa ibadah puasa dari mulut kita jaga dari mengatakan sesuatu hal-hal yang bisa mengakibatkan emosi kita terbawa. Ya, ini kan termasuk kata Nabi khamsun minal muftir. Ya, ada 5 yang bisa membatalkan puasa, maksudnya membatalkan pahala puasa. Khamsun yuftir nas-shaim, kata Nabi. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah yang pertama kita dusta. Ya. Sebenarnya bukan memang di bulan puasa saja, di luar bulan puasa memang yang namanya seorang mukmin itu alergi untuk berdusta. Jadi selalu mengedepankan kejujuran, apalagi di bulan puasa. Kalau dia dusta, itu mengakibatkan nanti puasanya ya tidak mempunyai nilai. Kemudian yang kedua ada ghibah. Ya, ghibah ini apa? Ngomongin orang. Ya, artinya ya ini memang agak susah nih. Ya, artinya membicarakan kekurangan orang lain. Ya, kita berupaya dan sekuat tenaga, memang ya termasuk saya, ini memang masalah yang memang berat buat kita.
apalagi di bulan puasa ini, makanya kita berupaya yang terkait dengan masalah-masalah ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang, kenegatifan orang, ya, kekurangan-kekurangan orang. Nah, ini hendaknya kita berusaha jangan sampai ada yang kita ucapkan terhadap keburukan orang lain. Kemudian ketika ada yang namanya namimah itu ngadu domba si A si B begini, ya itu memang kita sudah paham, termasuk sumpah palsu, wan nazru bisyahwat, kemudian juga memandang ya orang lain, ya bukan hanya orang lain, kita melihat istri kita juga dengan syahwat juga, meskipun itu halal. Nah, ini juga sebenarnya nggak boleh, ya. Jadi kadang-kadang tuh kondisi siang, nah itu banyak ujian-ujian buat kita. Makanya ya termasuk kita memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, insya Allah kita mampu, kita bisa, ya. Kemudian kita yang kedua ini nih, membatalkan pahala puasa yang menjadi PR kita. Ya, PR kita bagaimana kita menjadikan ibadah puasa ini menjadi ibadah yang mempunyai kualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sudah berapa kali Allah berikan kesempatan kita memberikan untuk melaksanakan ibadah, maka hendaknya di tahun ini kita menjadikan ibadah Ramadan kita ini untuk beribadah secara maksimal. Satu, masalah puasanya itu kita jaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian terkait dengan amaliyah lainnya, bukan hanya kita melaksanakan ibadah puasa, tapi juga hendaknya kita memperhatikan ibadah-ibadah yang sunnahnya. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa saja tuh itu diampuni dosa-dosanya. Demikian pula wa man qoma, orang yang mendirikan melaksanakan qiyamul lail itu iman dan wahtisaban, sama diampuni dosa-dosa kita. Ini artinya menandakan bukan hanya ibadah puasa saja yang harus kita kedepankan, tapi kosong terhadap menghidupkan amalan-amalan di malam harinya. Terutama yang kita membiasakan itu adalah satu, sholat sunat tarawih. Ini sholat sunat tarawih, ya kita berupaya untuk apa? Untuk jangan sampai absen, ya. Kalau sekiranya kita lagi capek atau kurang sehat, ya laksanakanlah semampunya atau di rumah. Yang bagus kita siarkan masjid kita ini, ya. Itu dengan kita melaksanakan ibadah tarawih itu sangat luar biasa. Berbarengan juga kita lanjutkan dengan witirnya. Bahkan para salafus soleh itu dilanjutkan pada malam harinya dengan qiyamul lail, dengan menahan segala apa-apa yang membatalkan puasa. Kalau seandainya berkembang, nanti saya persilahkan.